Bayangkan, malam itu seluruh desa seperti terdiam dalam mimpi buruk yang nyata. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada setiap orang. Di rumah sederhana di pinggir hutan, tangisan seorang bayi menembus sunyi, tapi suara itu terdengar ganjil, seperti bukan suara manusia sepenuhnya. Lampu minyak yang redup membuat bayangan aneh di dinding. Para tetangga mengintip dari celah jendela, tubuh mereka gemetar, mata mereka membelalak tak percaya. Sari menjerit pilu, sementara bidan desa pun nyaris jatuh pingsan. Tubuh kecil di pelukan Sari tampak setengah manusia, setengah makhluk yang tak pernah mereka bayangkan lahir di desa itu. Keajaiban atau kutukan, atau justru balasan atas dosa yang belum terampuni? Malam itu, seluruh jiwa terkurung dalam rasa takut yang tak bernama. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Desa Rimba Laut terletak jauh di pedalaman Flores, dikelilingi hutan lebat dan bukit terjal. Malam itu, langit tampak muram dan angin bertiup pelan, seolah membawa firasat buruk. Rumah sederhana milik Sari dan Pak Raji menjadi pusat perhatian seluruh kampung. Orang-orang datang diam-diam, sebagian mengintip dari balik pagar, sebagian lagi hanya berani berbisik-bisik di balik pintu. Sari terbaring lemah, wajahnya basah oleh air mata. Di pelukannya, bayi kecil yang baru saja lahir itu terlihat begitu asing. Tubuh bagian bawahnya bersisik tebal, menyerupai komodo. Tangan dan wajahnya masih seperti bayi pada umumnya, tapi kulit di punggungnya bersisik kasar, warnanya gelap kecoklatan. Tangisan bayi itu menambah kengerian malam. Pak Raji, yang selama ini dikenal tenang dan pendiam, tak mampu menahan air matanya. Ia terduduk di sudut ruangan, menunduk dalam diam, sementara bidan desa, Bu Tuti, masih berusaha menenangkan Sari yang nyaris histeris. Bu Tuti sendiri tampak ketakutan, namun ia berusaha bersikap tegar. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang bayi aneh ini menyebar secepat angin. Orang-orang mulai berkumpul di luar rumah, berbisik dan berdebat. Ada yang mengira ini adalah kutukan, ada pula yang percaya ini balasan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan seseorang di keluarga Sari. Wajah-wajah penuh curiga mulai bermunculan. Dokter Ganda, satu-satunya dokter di desa itu, segera dipanggil. Ia datang dengan wajah cemas, membawa peralatan seadanya. Setelah memeriksa bayi itu, Dokter Ganda mencoba menenangkan Sari dan Pak Raji. Ini kelainan genetik, tidak perlu takut. Insya Allah masih bisa diupayakan perawatan, katanya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Tetangga mulai memandang sinis. Mereka menatap Sari dan Pak Raji seolah pasangan itu membawa sial. Suara bisikan semakin keras, menyebar hingga ke pelosok desa. Ada yang takut, ada yang benci, ada pula yang iba namun tak berani mendekat. Sari tak henti menangis. Ia merasa seisi dunia menolaknya. Bahkan dirinya sendiri pun belum mampu menerima kenyataan. Pak Raji memeluk Sari dari belakang, mencoba menahan air matanya, tapi bayangan masa lalu mulai menari-nari dalam kepalanya. Di luar sana, angin malam semakin dingin, membawa kabar tentang bayi aneh yang lahir di desa Rimba Laut. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Rahasia apa yang disembunyikan Pak Raji selama ini, hingga malaikat kecil mereka harus lahir dengan beban seberat ini? Keesokan paginya, rumah Sari dan Pak Raji semakin ramai dikerumuni warga. Ada yang datang hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, ada yang benar-benar khawatir, tapi sebagian besar justru menyimpan ketakutan. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu yang berbisik-bisik, seolah-olah kelahiran bayi aneh itu telah membawa bencana baru bagi desa. Sari duduk terpaku di ranjangnya, memandangi bayi yang kini tertidur dengan tubuh dibalut kain tipis. Ia merasakan perih luar biasa di dadanya, rasa malu, takut, dan tak berdaya bercampur menjadi satu. Setiap kali mendengar bisikan atau tawa pelan dari luar rumah,
Hatinya makin teriris. Sari merasa dunia menutup pintu harapan untuk keluarganya. Pak Raji berusaha tegar di depan istri dan anaknya, tapi wajahnya tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sesekali menengok keluar jendela. Pandangan warga terasa seperti panah tajam yang menembus hatinya. Tak sedikit anak-anak yang lari ketakutan saat melihat Bayu, bahkan ada yang melempar batu kecil ke arah rumah Sari. Hari-hari berlalu dalam suasana yang makin menekan. Sari mulai enggan keluar rumah. Ia lebih memilih menghabiskan waktu menemani Bayu yang sering rewel dan menangis tanpa sebab. Tak jarang ia tertidur dalam keadaan menangis, berharap pagi berikutnya semua akan kembali normal. Tapi setiap membuka mata, ia sadar kenyataan tak seindah harapannya. Bu Emi, tetangga sebelah, menjadi orang pertama yang terang-terangan menjauhi keluarga Sari. Ia bahkan melarang anak-anaknya bermain di sekitar rumah Pak Raji. "Jangan dekat-dekat, nanti ketularan sial," bisiknya pada anak-anak sambil menutup jendela rapat-rapat. Ucapan itu cepat menyebar, menambah luka di hati Sari. Di saat yang sama, Pak Raji semakin sering dihantui mimpi buruk. Malam-malamnya dipenuhi bayangan aneh, suara komodo yang mendesis, dan wajah-wajah marah penduduk desa. Ia terbangun berkali-kali dengan napas terengah, berkeringat dingin, tapi tak pernah berani menceritakan pada siapapun. Pada suatu malam, setelah seisi rumah tertidur, Pak Raji duduk sendiri di teras. Ia menatap hutan gelap di kejauhan. Pikirannya kembali pada masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi rasa takut dan malu menutup mulutnya rapat-rapat. Hanya dirinya dan Allah yang tahu apa yang telah terjadi di hutan bertahun-tahun silam. Dokter Ganda beberapa kali datang memeriksa Bayu. Ia mencoba membantu dengan segala keterbatasan yang ada. Namun tiap kali keluar dari rumah Sari, Dokter Ganda selalu berpapasan dengan warga yang memandang sinis dan bahkan membicarakannya di belakang. Tekanan sosial perlahan-lahan menghancurkan semangat keluarga kecil itu. Tak terasa, hari-hari berlalu dengan penuh derita. Sari dan Pak Raji hidup dalam ketakutan dan rasa malu. Setiap langkah terasa berat, setiap malam dipenuhi kecemasan. Sementara di luar sana, desas-desus semakin liar, seolah kelahiran Bayu adalah hukuman untuk dosa yang belum sempat terucap. Namun satu hal yang belum diketahui siapapun, rahasia terbesar Pak Raji masih terpendam di dasar hatinya, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Malam-malam di desa rimba laut kian terasa sunyi, seolah-olah waktu menahan napas menyaksikan derita keluarga Sari. Setiap suara jangkrik dan burung hantu di hutan seperti menyindir, memanggil-manggil dosa lama yang bersembunyi di dada Pak Raji. Hati lelaki itu terasa penuh beban, semakin hari semakin berat. Di dalam rumah, Sari tak pernah tidur dengan tenang. Setiap kali menatap wajah Bayu, perasaannya berkecamuk. Kadang Sari memeluk anaknya sambil menangis pelan, berharap suatu hari Bayu bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Namun, kulit bersisik di tubuh Bayu makin jelas, dan tiap malam anak itu sering menangis sejadi-jadinya, seperti menjerit meminta keadilan yang tak pernah datang. Suatu pagi, Sari bertanya lirih pada Pak Raji saat lelaki itu termenung di sudut dapur. "Bang, sebenarnya kenapa semua ini terjadi pada kita?" Pak Raji hanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, waktu untuk menghadapi masa lalu akan segera tiba. Hari-hari berikutnya, keluarga Sari makin tersudut. Warga desa mulai berani terang-terangan menunjuk rumah mereka jika lewat. Ada anak-anak yang melempar kerikil ke halaman, ada pula yang berteriak mengejek dari kejauhan. Bahkan sahabat lama Pak Raji, Pak Mahmud, mulai menghindar, walau hatinya gelisah melihat penderitaan itu. Hingga suatu sore, Pak Mahmud memberanikan diri mendatangi Pak Raji. Ia duduk di bawah pohon mangga tua di samping rumah, membawa segelas kopi hangat. "Raji, aku tahu bebanmu berat," bisik Pak Mahmud lirih. "Kadang, dosa masa lalu memang tak pernah benar-benar hilang sebelum kita berani mengakuinya." Mata Pak Raji bergetar. Ingatannya kembali pada masa-masa kelam bertahun-tahun lalu. Waktu itu,
Ia dan Pak Mahmud sama-sama bekerja sebagai penjaga hutan. Ekonomi sulit, anak butuh biaya sekolah, beras tak selalu cukup di dapur. Dalam keputusasaan, mereka nekat memburu komodo betina yang sedang bertelur. Tanpa ragu, mereka mengambil telur-telur itu, lalu membunuh induknya yang mencoba melawan. Semua dilakukan secara diam-diam, di hutan lebat yang sepi. Telur dan kulit komodo mereka jual ke penadah gelap. Uang hasil perburuan itu memang bisa membantu, tapi setelahnya hidup mereka tak pernah sama lagi. Setiap malam, bayangan komodo betina yang mati itu selalu datang dalam mimpi buruk. Setelah kejadian itu, Pak Raji kerap pulang dengan uang lebih. Namun wajahnya murung dan mudah marah. Sari dulu sering curiga, tapi Pak Raji hanya berkata semua itu rezeki Allah. Kini, semua kepalsuan itu terasa menyiksa, seperti api yang membakar dada. Pak Mahmud menepuk pundak Pak Raji dengan berat hati. Dosa kita pada makhluk Allah dan alam, Raji. Kadang balasannya datang lewat jalan yang tak pernah kita bayangkan. Pak Raji menahan tangis di depan sahabatnya. Hatinya gemetar, tubuhnya terasa lemas. Ia sadar, sudah saatnya kebenaran perlahan-lahan naik ke permukaan. Malam itu, Pak Raji berdoa lama di atas sajadah. Air matanya jatuh membasahi sajadah tua yang jadi saksi setiap kegelisahan. Ia memohon ampun pada Allah, tapi ia juga tahu, ampunan takkan pernah benar-benar datang sebelum ia berani menghadapi kenyataan, baik pada keluarganya maupun seluruh desa. Sementara di luar sana, Bayu kembali menangis keras, seolah suara hutan memanggil-manggil dosa yang tertanam di bumi rimba laut. Sejak rahasia gelap itu bersemayam di dada Pak Raji, hidup keluarga kecil ini makin terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Setiap pagi, Sari hanya bisa duduk termenung di sisi Bayu, menatap anaknya yang tubuhnya semakin berubah. Sisik di punggung Bayu semakin menebal, warnanya makin gelap, dan tiap disentuh, kulit itu terasa dingin seperti batu. Tubuh mungil itu kerap menggigil, kadang menangis hingga suara seraknya terdengar seperti rintihan makhluk yang teraniaya. Sari berusaha sekuat tenaga menjaga semangat hidup. Namun ujian demi ujian datang tanpa henti. Suatu pagi, tubuh Bayu tiba-tiba demam tinggi. Nafasnya sesak, matanya sembab, dan seluruh tubuhnya terasa panas membara. Sari panik, memeluk Bayu erat-erat sambil menangis, sementara Pak Raji bergegas memanggil dokter ganda. Dokter itu datang tergesa-gesa, memeriksa Bayu dengan wajah cemas. Ia berusaha memberi pengertian pada Sari dan Pak Raji bahwa kondisi Bayu memang sangat sulit, tapi semua upaya harus tetap dilakukan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pengobatan seadanya. Segala tabungan yang tersisa habis untuk biaya berobat Bayu. Sari rela menjual perhiasan satu-satunya. Pak Raji bahkan harus menjual sepeda motor tua miliknya. Namun hasilnya tetap nihil. Kondisi Bayu tak kunjung membaik. Bahkan makin sering mengalami kejang-kejang dan tubuhnya memerah seperti luka bakar. Situasi di luar rumah pun tak kalah buruk. Tetangga yang dulu sekadar berbisik kini mulai berani menunjukkan penolakan secara terang-terangan. Bu Emi menjadi orang yang paling lantang. Ia melarang anak-anaknya bermain di sekitar rumah Sari, bahkan menyebar cerita bahwa keluarga Pak Raji telah dikutuk dan membawa sial bagi desa. Jangan pernah dekati mereka. Kalau tidak, kalian akan kena bala, teriak Bu Emi di hadapan anak-anak tetangganya. Suasana desa berubah dingin dan mencekam. Tak ada lagi yang mau membantu atau sekadar menyapa keluarga Sari. Pak Raji menahan segala rasa malu dan sakit hati. Ia mulai menutup diri, memilih keluar rumah hanya jika benar-benar perlu. Kadang, ia duduk sendirian di belakang rumah, menatap hutan yang dulu menjadi saksi bisu aibnya. Hatinya terasa hancur melihat istri dan anaknya menanggung penderitaan tanpa henti. Di tengah kesulitan, Sari tetap berusaha menguatkan diri. Ia menenangkan Bayu setiap malam, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara bergetar, berharap Allah memberikan keajaiban untuk keluarganya. Namun, setiap pagi yang datang hanya membawa kabar baru yang makin menyesakkan dada. Puncaknya, pada suatu malam yang kelam, Bayu kejang hebat dan tak sadarkan diri. Sari berteriak panik memanggil Pak Raji yang langsung berlari ke kamar.
Seluruh desa kembali heboh. Orang-orang berkumpul di depan rumah Sari, tapi tidak satupun yang berani masuk membantu. Hanya suara-suara bisikan dan rasa takut yang menyelimuti rumah kecil itu. Pak Raji menggenggam tangan Bayu erat-erat. Air matanya tumpah. "Maafkan ayah, nak, maafkan ayah," bisiknya di tengah tangis. Di saat yang sama, di luar sana, angin malam menderu, seolah membawa peringatan bahwa semua yang pernah ditanam akan tumbuh dan kembali memeluk tuannya. Di tengah kepedihan itu, Sari hanya bisa memandang wajah anaknya yang pucat dan penuh luka. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan derita ini akan berakhir, dan adakah cahaya di ujung lorong gelap yang kini membelenggu keluarganya. Sejak malam penuh teriakan dan tangisan itu, suasana rumah Pak Raji benar-benar berubah. Tak ada lagi canda, tak ada suara tawa kecil, yang tersisa hanya isak tangis dan ketegangan yang menyesakan. Setiap sudut rumah seolah membisikkan penyesalan dan rasa takut yang tak pernah usai. Sari semakin sering menangis dalam diam. Setiap ia memandangi wajah Bayu, perasaannya bercampur aduk, antara kasih sayang, ketakutan, dan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Kadang ia bertanya-tanya, apa sebenarnya kesalahan mereka sampai Allah menguji keluarganya dengan derita seberat ini? Pak Raji tak kalah remuk. Ia makin jarang bicara, matanya kosong, pikirannya jauh melayang ke masa lalu yang penuh aib. Setiap malam, ia bermimpi buruk, melihat komodo betina yang pernah ia bunuh, darah yang menodai tanah hutan, dan suara jeritan hewan malang itu menggema di telinganya. Saat terbangun, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi baju. Malam demi malam, ia hanya bisa terpekur di atas sajadah, berharap ampunan Allah turun ke rumah kecil mereka. Namun, semakin ia berdoa, semakin ia merasa ada tembok tinggi yang memisahkan dirinya dari kelegaan batin. Di tengah keterpurukan itu, Pak Mahmud, sahabat lama yang dulu menjadi kawan seperjuangan di hutan, akhirnya datang menjenguk. Tubuh Pak Mahmud kini ringkih dan kurus. Wajahnya tirus dihantam penyakit yang tak kunjung sembuh. Ia duduk perlahan di ruang tamu, menatap Pak Raji dengan sorot mata berat. "Ji, sampai kapan kau mau menanggung ini sendirian?" Suara Pak Mahmud bergetar. Tangannya gemetar memegang gelas teh hangat. Pak Raji hanya menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan. Ia tahu, tak ada lagi jalan mundur. Pak Mahmud menarik napas panjang, menahan perih di dadanya. "Aku pun tak bisa tidur tenang, Ji." Setiap malam, bayangan komodo itu selalu datang dalam mimpi. Dosa kita sama, dosa pada makhluk Allah, dosa pada alam yang kini menuntut balas. Lihatlah anakmu, lihat diriku. Kita sedang menuai apa yang kita tanam dulu. Suasana hening, hanya suara kipas angin tua yang berderit di sudut ruangan. Pak Raji menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu-satu. "Kau harus bicara pada keluargamu, Ji," ucap Pak Mahmud lirih. "Jangan biarkan istrimu dan anakmu menanggung beban yang bukan milik mereka sendirian. Setidaknya, biar hati kita sedikit lebih lapang sebelum ajal menjemput." Sari, yang diam-diam mendengar dari balik pintu, ikut menangis. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi nalurinya tahu, ada rahasia besar yang selama ini ditutupi suaminya. Malam itu, Sari duduk di samping Bayu yang tertidur lemah, sambil membelai rambut tipis anaknya dan berdoa dalam hati. Di luar, angin menerpa jendela, membawa suara hutan dan segala dosa yang pernah ditanam di sana. Pak Raji tahu, saat pengakuan itu sudah di depan mata. Tapi, apakah ia punya cukup keberanian untuk menghadapinya? Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah, Sari duduk termenung di samping Bayu yang tengah tertidur lemah. Cahaya lampu temara menggantung di langit-langit, membentuk bayangan aneh di dinding rumah kayu itu. Keheningan makin terasa menekan, seakan waktu sendiri enggan beranjak. Pak Raji berjalan pelan ke ruang tengah. Langkahnya berat. Ia menatap wajah Sari yang tampak lelah dan pucat, lalu menunduk dalam-dalam. Di dadanya, perasaan bersalah menumpuk seperti gunung yang hampir runtuh. Ia tahu, malam ini tak ada lagi tempat bersembunyi dari kebenaran.
Dengan suara bergetar, Pak Raji duduk di depan Sari. Sari, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Mungkin ini akan menyakitimu, tapi aku tak sanggup lagi menyimpan sendiri semua ini. Sari menatap suaminya dengan tatapan penuh tanya dan air mata. Hatinya sudah lama tergores curiga, namun ia tak pernah benar-benar siap mendengar kenyataan. Dengan napas terputus-putus, Pak Raji mulai membuka satu persatu tabir kelam yang selama ini dikuncinya rapat. Ia menceritakan bagaimana dulu, ketika ekonomi keluarga benar-benar terhimpit, ia bersama Pak Mahmud nekat masuk hutan, memburu komodo betina yang sedang bertelur. Waktu itu aku buta. Sar. Aku tahu itu terlarang. Tapi aku tetap melakukannya. Aku ambil telur-telurnya, aku jual kulitnya, dan aku biarkan darah makhluk Allah itu menodai tanah yang seharusnya kita jaga. Semua demi uang, semua demi menutupi rasa malu sebagai kepala keluarga yang tak bisa memberi cukup makan istri dan anak. Air mata Pak Raji menetes deras. Sari terisak, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar menahan kepedihan. Aku selalu bawa uang lebih pulang ke rumah, tapi aku selalu merasa takut, selalu merasa ada yang mengintai di balik gelap. Dosa itu, Sar, dosa itu yang kini kembali dalam bentuk ujian untuk anak kita. Maafkan aku, Sari, maafkan aku. Sari menangis tersedu-sedu, pelukan dan amarah saling berbenturan di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin marah, namun tak ada suara yang keluar. Segala luka yang pernah ia rasa seolah tumpah malam itu. Pak Raji menggenggam tangan Sari, tubuhnya gemetar hebat. Aku rela dihina, aku rela kehilangan segalanya, asal kau dan Bayu bisa selamat. Aku hanya ingin menebus dosa ini, aku ingin bertobat sungguh-sungguh, dan berjanji tak akan lagi merusak apapun yang sudah Allah titipkan di bumi ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Bayu lahir, Sari dan Pak Raji menangis bersama. Tembok kebohongan akhirnya runtuh. Di luar sana, suara angin mengaduk dedaunan hutan, seolah menyambut pengakuan yang akhirnya terucap dari mulut Pak Raji. Meski luka itu tak serta-merta sembuh, setidaknya beban di dada mulai terasa sedikit lebih ringan. Namun ujian hidup mereka belum benar-benar usai. Di balik pengakuan, harapan tipis mulai tumbuh, walau bayang-bayang masa lalu tetap membayangi langkah keluarga kecil itu. Malam-malam setelah pengakuan itu terasa berbeda bagi Sari dan Pak Raji. Meski luka di hati masih menganga, setidaknya kini mereka saling menggenggam tangan dan menatap dunia dengan jujur, tak lagi menyimpan rahasia. Sari perlahan menerima kenyataan pahit, dan mulai mencoba memaafkan suaminya, meski air mata seringkali membasahi pipi setiap malam. Pak Raji pun berubah. Ia tak lagi menutup diri. Ia mulai berani keluar rumah, walau harus menghadapi tatapan tajam warga desa yang penuh curiga dan bisik-bisik sinis. Ia tahu, tak mudah meminta kepercayaan, apalagi menghapus aib yang telah menodai keluarganya. Tapi langkah kecil harus dimulai. Setiap pagi, ia menyapa tetangga yang lewat, meski sering dibalas dengan diam atau cibiran. Sari menemaninya di teras rumah, walau kadang hanya duduk dalam keheningan, menanti hari-hari yang lebih baik. Di tengah-tengah ujian yang belum reda, Dokter Ganda tetap setia mendampingi keluarga Pak Raji. Ia memberikan pengobatan seadanya untuk Bayu, bahkan kadang datang hanya sekadar menemani Sari berbincang dan menguatkan semangatnya. Suatu sore, Dokter Ganda membawa buku-buku cerita untuk Bayu, berharap anak itu bisa melupakan sedikit rasa sakitnya. Bayu itu kuat, Bu Sari, ucap Dokter Ganda lembut. Anak seperti dia, kehadirannya bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa alam dan kehidupan ini harus kita jaga. Perlahan, perubahan kecil mulai tampak. Beberapa warga yang dulu menolak, kini mulai bersikap lunak. Ada yang diam-diam mengantarkan makanan ke rumah Sari, ada pula yang menanyakan kabar Bayu dari kejauhan. Pak Raji dan Sari pun mulai menerima bahwa cobaan hidup tak selamanya harus dilalui sendirian. Pak Raji merasa perlu menebus dosanya bukan hanya dengan ucapan, tapi juga tindakan nyata. Ia mendatangi kepala desa, lalu menawarkan diri untuk membantu membersihkan sungai dan hutan di sekitar kampung. Aku ingin mengembalikan apa yang sudah aku ambil dulu. Setidaknya,
biar alam bisa sedikit lebih tenang. Mendengar itu, kepala desa mengangguk, meski masih ada keraguan di matanya. Tapi lambat laun, usaha Pak Raji mulai dihargai. Ia ikut bergabung dalam kelompok pelestarian hutan, bekerja memungut sampah, menanam pohon, dan mengingatkan warga agar tak lagi memburu satwa liar. Di tengah perubahan ini, kondisi Bayu pun perlahan membaik, meski sisik di tubuhnya tetap tak bisa hilang sepenuhnya. Tapi senyum kecil mulai muncul di wajah anak itu. Ia bisa bermain di teras rumah, walau hanya ditemani ibunya dan beberapa teman yang berani datang. Sari juga mulai menemukan ketenangan dalam ibadah dan doa. Ia yakin Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, walau kadang jalan menuju cahaya harus ditempuh dengan air mata dan penyesalan panjang. Pak Raji tahu, perjalanan keluarga kecilnya masih panjang. Tapi di setiap ujian, selalu ada celah harapan, sekecil apapun. Hati yang dulu hancur perlahan mulai disatukan kembali, dengan kejujuran, usaha, dan rasa sabar yang tak pernah putus. Waktu berlalu, namun jejak luka di keluarga Pak Raji tetap membekas. Setiap hari, mereka belajar menerima kenyataan baru. Tak ada lagi penyangkalan, tak ada lagi pelarian. Sari dan Pak Raji menapaki hidup dengan langkah perlahan, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Di pagi yang cerah, Bayu duduk di atas tikar tua di teras rumah. Tubuh kecilnya masih dipenuhi sisik yang keras, tapi senyumnya kini tak lagi sembunyi. Ia memandang hamparan hijau hutan di kejauhan, di samping Sari yang menggenggam tangannya dengan lembut. Beberapa anak desa mulai berani bermain di halaman, walau hanya sekadar melempar senyum atau menyapa dari kejauhan. Pak Raji terus menebus masa lalunya. Ia jadi pelopor pelestarian hutan di desa. Setiap minggu, ia mengajak anak-anak muda menanam pohon di tepi sungai, membersihkan sampah, dan menjelaskan betapa pentingnya menjaga alam. Kadang, ia bercerita tentang komodo dan satwa langka lain yang kini semakin jarang ditemui. Kita hidup di tanah yang subur, penuh anugerah dari Allah. Kalau kita merusaknya, bukan hanya alam yang menderita, tapi anak cucu kita juga ikut menanggung akibatnya. Setiap tindakan kecil Pak Raji mulai membuka mata banyak orang. Mereka melihat sendiri, perubahan bisa dimulai dari hati yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Suatu hari, kepala desa mengundang Pak Raji untuk bicara di depan warga. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, tanpa menutupi aib dan luka. Ia bicara tentang dosa pada makhluk Allah, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang perlahan tumbuh di tengah derita. Sari pun ikut mendampingi, walau hatinya masih sering menangis diam-diam. Ia belajar menerima takdir, bahwa anaknya memang berbeda. Ia menjaga Bayu dengan cinta yang tak bertepi, mengajarkan arti sabar dan ikhlas pada anak-anak yang lain. Setiap malam, ia membacakan ayat suci di samping Bayu, berharap Allah selalu memberi kekuatan pada hati mereka yang terluka. Bayu tumbuh menjadi anak yang istimewa. Tubuhnya tak sempurna seperti anak lain, tapi ia jadi simbol peringatan bagi seluruh desa. Setiap melihatnya, orang-orang diingatkan tentang betapa besarnya kekuatan alam dan akibat jika manusia berbuat semaunya sendiri. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin Bayu tak akan pernah sembuh total. Mungkin pula ujian baru akan datang. Tapi keluarga kecil itu telah belajar bahwa setiap derita pasti menyimpan hikmah, dan setiap luka adalah jalan untuk kembali mendekat pada Allah. Di senja yang tenang, Sari, Pak Raji, dan Bayu duduk bersama, memandang cahaya matahari yang perlahan menghilang di balik rimbunnya hutan. Hidup terus berjalan, dan harapan tumbuh bersama keberanian untuk berubah. Sahabat, kisah keluarga Pak Raji dan Sari mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga amanah Allah berupa alam semesta. Setiap dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, suatu hari akan kembali dalam bentuk ujian. Hanya dengan jujur, bertobat, dan memperbaiki diri, pintu rahmat Allah akan selalu terbuka untuk siapa saja yang benar-benar ingin kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka.
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan pernah meremehkan satupun amanah yang Allah titipkan, baik berupa keluarga, alam, maupun kehidupan itu sendiri. Setiap langkah kebaikan, walau kecil, akan jadi cahaya di hari gelap. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, agar senantiasa menjaga apa yang telah Allah ciptakan, dan selalu kembali kepadanya dengan hati penuh penyesalan dan harapan. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad, keluarganya, dan seluruh umat yang senantiasa berpegang pada kebaikan.